Selamat pagi atau selamat siang untuk rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 kelas 2 SIC akan mempresentasikan laporan akhir manajemen proyek kami yang berjudul JAWS Gym Management and CRM System. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Amelia Gorisa, bersama rekan-rekan saya bernama Muhammad Syabir Al-Jabar, Ozura Fiona Surya, dan Rifki Al-Siraji. Proyek ini didasari oleh kondisi operasional JAWS Gym, di mana JAWS Gym ini merupakan sebuah pusat kebugaran skala kecil berbasis ruko. Saat ini, seluruh proses bisnis mereka, mulai dari registrasi member, verifikasi status, hingga pembukuan, masih dilakukan 100% manual, menggunakan buku kas. Akibatnya, muncul 3 masalah utama, yaitu terjadinya antrean panjang atau bottleneck di kasir pada jam sibuk, tingginya resiko kehilangan data pelanggan, serta rentannya kebocoran finansial karena tidak adanya sistem yang otomatis mendeteksi member yang masa aktifnya tuh sudah habis. Untuk menjawab hambatan-hambatan tersebut, kami merancang JAWS Gym Management and CRM System berbasis web. Solusi kami bertumpu pada 3 pilar utama. Yang pertama adalah sistem verifikasi QR mandiri, yang dimana member cukup memindai kode QR code yang ada di HP mereka, sehingga proses verifikasi masuk mereka tuh dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 detik. Kedua, adanya pencatatan keuangan cashless yang berintegrasi pembayaran QRIS, e-wallet, dan transfer, sehingga data-data tersebut dapat langsung masuk ke dalam database untuk dapat menutupnya celah kebocoran dana keuangan. Lalu, ketiga, adanya otomatisasi CRM melalui integrasi WhatsApp Gateway yang akan mengirimkan pesan pengingat masa aktif member secara otomatis, sehingga ini dapat meningkatkan retensi loyalitas pelanggan secara langsung. Proyek ini dikerjakan secara sistematis selama total 20 minggu, dimulai dari inisiasi dan analisis proses bisnis as is di minggu pertama hingga kedua. Diikuti dengan penyusunan spesifikasi kebutuhan atau dokumen SRS dan desain UI UX di Figma pada minggu ketiga hingga keenam. Tahap terpanjangnya adalah pengembangan kode program inti yaitu development pada minggu 7 hingga 14. Terakhir, kami juga akan melakukan uji coba kualitas atau testing, migrasi data member lama, serta melakukan pelatihan untuk staf administrasi sebelum akhirnya kami melakukan pemantauan operasional secara penuh, dan juga melakukan serahnya terima sistem ke minggu ke-20. Masuk ke analisis biaya dan manfaat. Sistem ini dirancang mandiri agar biayanya sangat efisiensi bagi skala UKM. Hitungannya seperti ini, kayak yang pertama investasi awal tahun, yaitu totalnya 45 juta. Angka ini sudah mencakup jasa teknis tim, pembelian tablet, dan QR scanner untuk kasir, sewa server cloud, serta dana darurat. Kemudian biaya operasionalnya setelah sistem berjalan, biaya perawatannya itu sangat murah, yaitu 8 juta per tahun. Mulai tahun pertama untuk langganan server dan API WhatsApp. Dan manfaat tahunan ini menariknya itu kayak sistem ini diproyeksi memberikan keuntungan bersih sebesar 33.500.000 per tahun. Keuntungannya dapat dari penghematan waktu kerja staf, pencegahan kebocoran uang di kasir, dan meningkatnya member yang memperpanjang kontrak berkat CRM. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metrik finansial. Nah, pada analisis metrik finansial, proyek ini dievaluasi menggunakan proyek siklus hidup selama 3 tahun dengan diskon faktor sebesar 8%. Hasil perhitungan menunjukkan net present value atau NPV sebesar Rp41.333.500 karena nilai NPV lebih besar dari 0. Proyek dinyatakan layak dan mampu memberikan keuntungan bersih bagi unit bisnis. Selanjutnya, nilai life cycle return on investment atau ROI mencapai 31,67% yang menunjukkan bahwa investasi memberikan tingkat pengembalian yang cukup baik. Untuk payback period diperoleh hasil 1,9 tahun atau sekitar 1 tahun 11 bulan, yang berarti modal investasi dapat kembali dalam waktu kurang dari 2 tahun. Selanjutnya, pada
analisis Earned Value Management. Diperoleh budget and completion atau BAC sebesar Rp288.260.000 yang merupakan total anggaran proyek hingga selesai. Planned value atau PV sebesar Rp140.413.952, yaitu nilai pekerjaan yang direncanakan telah selesai pada waktu evaluasi. End value atau EV sebesar Rp221.177.000 yang menunjukkan nilai pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan. Sedangkan actual cost atau IC sebesar Rp146.006.000, yaitu biaya aktual yang telah dikeluarkan selama pelaksanaan proyek. Dari analisis varians biaya diperoleh cash variance atau CV sebesar Rp75.171.000 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa proyek berhasil menghemat anggaran atau berada dalam kondisi under budget. Untuk schedule variance atau SV diperoleh nilai positif sebesar Rp80.763.048. Hasil ini menunjukkan bahwa progres proyek lebih cepat dibandingkan jadwal yang telah direncanakan atau berada dalam kondisi ahead of schedule. Berdasarkan hasil analisis finansial dan earned value management, proyek dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena menghasilkan keuntungan, memiliki pengembalian investasi yang baik, waktu balik modal yang relatif cepat, penggunaan biaya yang efisien, serta progres pekerjaan yang lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Nah, ini adalah laporan performa terbaru untuk proyek Zeus Gym. Proyek kami ini super enak dan super cepat. Secara biaya efisiensi kami itu sangat tinggi di angka 1,51, di mana setiap Rp1.000 yang keluar menghasilkan nilai kerja Rp1.500 lebih. Secara waktu kami ini melesat di angka 1,58 alias 158% lebih cepat dari target awal kami. Dampak positifnya ini perkiraan total biaya akhir kami turun menjadi hanya Rp190 juta saja. Ini membuat proyek Zeus Gym diprediksi bakal menyisakan dana penghematan bersih sebesar hampir Rp98 juta saat proyek ini ditutup nanti. Oke, lanjut. Di sini saya ingin membahas soal kurva S. Jika kita perhatikan bagian ini, ada 3 hal utama yang tampak. Yang pertama, pada kurva rencana, proyeksi kita sudah menuju angka 100% di akhir minggu. Namun, jika kita melihat kurva aktual, akumulasi trafik nyata di lapangan konsisten ada di atas desain. Hal ini dipastikan oleh trafik deviasi yang makin naik ke arah positif. Artinya apa? Kondisi ini menegaskan bahwa proyek Zeus Gym saat ini berjalan dengan status ahead of schedule atau sukses hemat waktu, sekaligus under budget alias hemat data awal. Meskipun di awal sempat ada hambatan dalam migrasi data manual milik member, tim kami sukses mengatasi dengan memindahkan data itu ke database yang diawasi ketat oleh data integrity. Nah, sebagai penutup dari data akhir proyek kami, di sini tuh ada 2 kesimpulan atau dampak utama yang bisa kita petik. Yang pertama, dari sisi dampak bisnis. Transformasi digital pada Zeus Gym ini sukses menjawab semua masalah utama yang ada pada konsumen. Sistem baru kami juga sukses memotong kemacetan yang ada di meja kasir, mengamankan pendapatan gym dari resiko bocornya keuangan, dan siap menaikkan kesejahteraan member secara otomatis via fungsi CRM yang sudah menyatu. Yang kedua, itu dari sisi manajemen proyek. Kerjasama taktis dari segenap anggota kelompok kami membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Kinerja pembuatan sistem ini juga sangat sehat dan efisien. Buktinya nilai CPI kami cuma sebesar 1,51, yang artinya penggunaan biaya kami sangat hemat. Setelah SPI-nya cuma sebesar 1,58, yang memastikan bahwa kegiatan kami selesai jauh lebih cepat dari estimasi jadwal yang sudah kami bikin. Dari sisi manajemen proyek, sinergi kelompok 4 dari kelas 2 SIC membuktikan keberhasilan tata kelola yang sangat sehat, dengan indeks CPI sebesar 1,51
dan SPI sebesar 1,58 yang dapat menjadikan bukti empiris bahwa proyek ini berjalan konsisten, yaitu under budget dan ahead of schedule. Kami berhasil menyelesaikan sistem dengan efisiensi biaya yang tinggi serta waktu yang jauh lebih cepat dari rencana awal. Bahkan, proyeksikan menyisakan dana penghematan bersih hampir 98 juta rupiah saat ditutup. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mardia Fadli, STMT, selaku dosen pengampu, dan juga Bang Vicky Mandala Putra, STRekom, selaku AIL pendamping atas segala pembimbingan dan ilmu selama 1 semester ini. Keberhasilan ini adalah langkah awal bagi kami untuk terus berkarya di bidang pengelolaan proyek sistem informasi. Sekian pemaparan dari kelompok 42 SIC. Kami berharap sistem ini dapat menginspirasi penerapan metodologi manajemen proyek yang sehat pada tugas-tugas berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Baik, sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 42 SIC. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata.